Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Jadi di sini kita sebagai umatnya jangan sampai mengabaikan Al-Quran, karena itu akan memantik kesedihan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar di rumah melalui siaran Radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia dan radio lainnya. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam taufik dan hidayah dari Allah serta penjagaan dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita ujian. Mudah-mudahan dianugerahkan kita kesabaran dan pada akhirnya akan diberikan solusi serta jalan keluar. Bagi yang diberikan ujian kesenangan, maka mudah-mudahan Allah limpahkan ke dalam hati kita rasa syukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu dari sekian ayat Al-Quran di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah bahwa umatnya ini meninggalkan Al-Quran. Di surah Al-Furqan ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Atau dengan bahasa lain, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran. Tapi terjemah yang pertama tadi lebih elok. Jadi menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jadi di dalam ayat ini disebut Al-Quran diabaikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini umatnya. Ini di awal-awal turun Al-Quran itu tidak mau diikuti Al-Quran itu oleh kaumnya, bukan umatnya. Jadi di sini kita sebagai umatnya jangan sampai mengabaikan Al-Quran, karena itu akan memantik kesedihan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sifat daripada umat Nabi ini disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan, anajiluhum fi sudurihim
Injil mereka itu ada di dalam dada mereka. Maksudnya mereka menghafal Injil mereka. Maksud Injil ini apa? Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan. Al-Quran dihafal oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, bila pertemuan yang lalu kita sampaikan yang dimaksud dengan salat fajar dan salat sunat fajar, itu kita sudah memiliki pandangan terhadap itu, yaitu salat fajar adalah salat subuh, sunat fajar adalah sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, waktunya setelah azan yang pertama sampai dengan dikumandangkan iqamah untuk mendirikan salat subuh itu sendiri. Kemudian juga di waktu subuh itu kita diminta membaca ayat Al-Quran di dalam salat, ya, karena Al-Quran menyebutkan Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan di waktu fajar itu dipersaksikan oleh para malaikat. Apa bacaan di lainnya tidak dipersaksikan, tapi ini secara khusus ini. Paling tidak malaikat yang berganti siang malam mempersaksikan bacaan yang dilakukan oleh seseorang pada saat subuh. Kemudian satu lagi pada saat asar, hafidhu 'alas salati was salatil wusta. Ya, salat asar itu juga diminta untuk dijaga, tetapi di sana tidak dibaca Al-Quran secara jahar karena salatnya dalam bentuk sir, maka disebutlah kesaksian yang didapat oleh malaikat, oleh manusia terhadap malaikat siang dan malam itu hanya ada pada waktu subuh. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, lalu ada lagi salat witir dan salat-salat yang lainnya. Rasulullah membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ini witir yang dilakukan 3 rakaat atau dilakukan 1 rakaat. Nabi membaca di awal rakaatnya, pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan ini mayoritas yang Nabi lakukan. Tapi Nabi tidak tinggalkan surat-surat lain. Nabi ada pernah membaca 100 ayat dari surah An-Nisa. Nabi juga membaca awal-awal daripada surah Al-Baqarah. Ini supaya diganti-ganti oleh Nabi, supaya jangan masuk ke dalam pemahaman bahwa Al-Quran itu terabaikan. Ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca. Tentunya ini bagi yang hafal. Bagi yang tidak hafal Al-Quran secara keseluruhan, maka yang dia hafal itu dia ganti-ganti. Lalu dia berusaha untuk menghafal ayat-ayat dan surat-surat lainnya. Ya. Imam Malik, tapi beliau tidak memfatwakan kepada orang lain, hanya perlakuan pribadi, personal. Beliau membaca di 1 rakaat salat witir itu 3 surat tadi. Digabung karena Nabi baca dalam 3 rakaat, masing-masing rakaat witir itu berbeda. Sabbihis atau Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Maka Imam Malik beliau baca sekaligus karena ingin dapat sebagaimana yang dibaca oleh Nabi. Cuman beliau tidak fatwa untuk orang lain, pribadi. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menurut riwayat Aisyah menambah lagi, ya, karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi juga membaca Al-Mu'awwidzatain. Setelah Qul huwallahu ahad itu dibaca juga Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini dibaca oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya tidak
membuat atau memposisikan Al-Quran pada posisi terabaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, umat ini dipuji oleh Allah dalam memperlakukan Al-Quran, dalam mensikapi kitab Al-Wahyu ini, ya, perhatiannya penuh. Karena itu Al-Quran yang merupakan wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur, ya, lalu kemudian menjadi satu mushaf yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas, al-muta'abbad bitilawatihi, dibaca di dalam ibadat salat, ya. Ini tidak disebutkan di sana ada 30 juz. Ini 30 juz tidak disebut. Karena pembagian Al-Quran kepada 30 juz itu terjadi pada tahun 190-an Hijriah atau pada abad kedua Hijriah. Dulu Al-Quran tidak disebut 30 juz. Tapi masa sahabat Al-Quran itu dibagi menjadi 7 hizib. 7 hizib. Nah, dia dibagi kepada 7 pembagian. Dilihat kepada, ya, materi yang menghimpun surat demi surat. Jadi hizib yang pertama dari surat ini sampai surat ini, kemudian hizib yang kedua surat bulan ke bulan, dan seterusnya sampai akhir. Ini dibagi pada masa sahabat dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak perintahkan demikian, ya. Misalnya yang pertama surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Itu hizib yang pertama. Dan ada hadis disebutkan oleh Ibnu Abbas, barang siapa dari kami menghafal atau menguasai surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, fajudda fina. Makna judda fina fa'adhuma sya'nuh. Siapa yang mampu menghafal surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka dia akan menjadi orang yang sangat agung di kalangan kami. Kemudian ada periwayatan nanti, bila kita lebih jauh melihatnya, Rasulullah pernah mengutus para sahabat-sahabat yang besar, sahabat yang terdepan. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Tetapi yang dipilih untuk menjadi pimpinan rombongan itu adalah Zaid bin Thabit. Kenapa dipilih Zaid bin Thabit? Mungkin untuk pelatihan, mungkin. Tapi kalau kita lihat alasan dari hadis, ditanya oleh Rasulullah, hal ma'aka ma ma'aka minal Quran, apa saja yang kau kuasai dari Al-Quran? Maka Zaid menjawab, saya memiliki Al-Baqarah dan Ali Imran. Alaka Al-Baqarah wa Ali Imran? Apakah kamu menguasai surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran? Ya, kata Jabir. Maka diberikanlah kepemimpinan kepada Jabir untuk memimpin atau menjadi ketua delegasi yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini perlakuan umat Muhammad terhadap kitab sucinya. Kemudian baru terjadi pembahagian kepada 30 juz itu pada abad kedua. Jadi bila yang pertama tadi dibagi oleh para sahabat, itu untuk supaya mudah menghafalnya. Jadi surah Al-Baqarah sampai dengan An-Nisa misalnya, kemudian hizib yang kedua
5 buah surat setelahnya, ya, ada surah Al-Maidah, Al-An'am, A'raf, Anfal dan Taubah, itu 5. Kemudian ada hizib yang ketiga, ya, itu surat Yunus, kemudian surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'du, Ibrahim dan seterusnya, itu supaya mudah mereka hafal. Itu dibagi. Sahabat menghafalnya demikian. Jadi dapat 1 hizib, dapat 3 surat. Kemudian dapat 5 surat, hizib kedua. Itu yang dihafal oleh sahabat. Ataupun bukan dihafal, diulang Al-Quran itu di dalam hitungan seminggu sekali tamat. Sehari tamat 1 hizib. Itu kalau ingin menghatamkan Al-Quran. Maka sahabat dulu dalam 1 bulan bisa tamat 4 kali. Nanti ada sahabat yang lebih bisa lagi, ya. Tadi bilang 7 hari sekali khatam Quran, karena dibagi ini untuk memudahkan. Dan itu tidak diarahkan oleh Rasulullah secara persis. Tapi ayat menyebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari ayat atau surat-surat Al-Quran. Jadi umat ini yang memperlakukannya, karena beningnya jiwa mereka, murninya kehendak dan cita-cita mereka dalam memperlakukan atau ya berinteraksi dengan kitab-kitab, dengan kitab suci. Maka Allah berikan hidayah untuk ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pada abad kedua, sebenarnya pada abad pertama di akhir, pada abad kedua itu 110. Pada 110 kepemimpinan daripada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ini panglima militer yang sangat kentara di dalam sejarah Islam, tapi beliau ingin memberikan saham yang baik terhadap Al-Quran. Nah, beliau kumpulkan para ulama. Beliau tanya kepada ulama semua, berapa semua jumlah huruf Al-Quran. Lalu ulama berkumpul hitung, ya, dihitung itu. Masing-masing menghitung, nanti ada perbedaan-perbedaan dalam hitungan mereka. Ada yang mengatakan 6.000 ayat. Ada yang mengatakan 6.124 ayat. Ya, ini beda-beda orang hitung nih. Orang-orang Madinah yang awal dari orang-orang Madinah menghitungnya 6.000 ayat. Orang-orang Madinah yang terakhir menghitung 6.124 ayat. Orang Mekah terakhir itu menghitungnya 6.219 ayat. Tadi 6.124. Ini 6.219 ayat, lebih banyak lagi secara berurutan. Kemudian orang-orang Kufah menghitung ayat Al-Quran itu 6.263 ayat, lebih banyak lagi. Kemudian ada yang 6.204, ada 6.225 ayat, dan kedua-dua ini dari Basrah dan orang Syam. Itu hitungan mereka terhadap huruf-huruf Al-Quran. Sehingga kalau ada hari ini 1 huruf hilang, mereka tahu, ya. Atau pada masanya dulu muncul para pemalsu Al-Quran, 1 huruf yang diganti mereka tahu, ya. Terlebih setelah mereka menghitungnya dengan cermat. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu kemudian bila tadi dibagi Al-Quran itu menjadi 7 hizib oleh para sahabat, pada masa
pemerintahan Islam. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ini, beliau minta kepada Ibnu Ayyash ya, untuk membagi Al-Quran itu, sehingga kesimpulannya jadilah Al-Quran itu menjadi 60 hizib. 60 hizib, bukan 7 hizib, jadi bertambah. 60 hizib ini itu berada di dalam 30 juz. Dulu tidak ada juz. Tidak ada juz dulu masa sahabat. Macam kita ngomong sekarang kan, coba baca juz Tabaraka, coba baca juz Amma. Ada hafal kamu juz Amma? Masa sahabat tidak disebut itu. Nabi pun tidak memberikan arahan. Itu hanya para aktivis Quran, para penghafal Al-Quran, para pentadabbur Al-Quran, ingin supaya ya menciptakan sebuah harmoni bagaimana jiwanya hadir terhadap Al-Quran, maka disebutlah juz Amma, juz Qad Sami'a dan seterusnya. Ada beberapa Tabaraka ya. Kalau orang Aceh sampai kepada kita sekarang hafal semua juznya kan, dan dibentuk dalam bait itu, mula alif saya kutil kalantana wal muhsanat lawaidal law annana. Itu orang Aceh yang sebut ya. Mula alif saya kutil kalantana wal muhsanat lawaidal law annana wa qala wa'lamu faya'tadhiru wa ma ubarri'u ruba wa subhana. Itu sudah 15 juz. Kemudian 16 sampai dengan juz yang ke-30 dibuat juga bait. Wa qalak taraba qad aflaha wa qal. Itu kan ya. Fama wala wa man yaqnut man anzala. Nanti di akhirnya disebut ya qad sami'a tabaraka dudo amma yatasalun tu akhir ya. 30 juz itu ada penamaan ya. Itu kalau bilang juz tilka itu hanya di Indonesia atau di Aceh, di Indonesia lah, atau di Asia Tenggara. Coba baca juz tilka. Di Arab tidak disebut juz tilka, hanya beberapa juz yang diberikan nama seperti itu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, jadi Al-Quran dibuat oleh Ibnu Ayyash dalam 30 juz. Setiap juz menghimpun 2 hizib, karena itu menjadi 60 hizib. Lalu setiap daripada hizib mengandung 4 pembahagian, sehingga jumlahnya secara keseluruhan itu menjadi 200 ya, 40 pembahagian ya, daripada rubuk-rubuk Al-Quran. Nah, kenapa ini bisa dilakukan? Karena untuk memudahkan. Tadi generasi setelah sahabat itu baca dalam sehari 3 surat, dari Al-Baqarah sampai surah An-Nisa, itu mungkin waktunya susah, apalagi sudah kurang penghafal Quran. Kalau mereka hafal sambil jalan bisa baca Al-Quran ya, seperti para hafidh sekarang itu kalau kita lihat mereka jalan, baik di pasar, baik di tempat pendidikan, sambil makan, atau di atas kendaraan, itu anak-anak kita sekarang, itu kalau kita panggil kadang-kadang tidak ngeh gitu, karena mereka sedang mentartil Al-Quran dalam ingatannya. Nah, jadi semacam Al-Quran berjalan itu, seberapapun yang mereka kuasai, supaya tidak lupa. Kadang-kadang untuk menghafal Quran dengan salat, bila salat sendiri di tengah malam mungkin kadang-kadang enggak bangun, bisa bangun sekali 2 kali, 4, yang kelima 6 kan jadi malas. Maka dia hafalnya ketika berjalan. Saya berjalan dia terus hafal Al-Quran ya. Sekian kilometer dia sudah dapat sekian ayat. Nah, bila dipercayakan dia jadi imam,
maka itu sebuah kegembiraan bagi dia. Bukan gembira ingin tampilkan diri hebat, bukan, tapi ingin mengasah Al-Quran di dalam sebuah praktik ibadah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan amalan ya secara fisik yang pertama sekali setelah syahadat. Nah, ini makanya diberdayakan imam-imam ini. Jamaah yang dirahmati Allah, karena tidak ada yang mampu menghafal demikian atau membaca demikian, waktunya sempit, maka dibuatlah menjadi 30 juz. Jadi satu hari 1 juz. Cari tempatnya, mau pilih bagaimanapun caranya, dalam 2 hizib di dalam 1 juz itu boleh Anda ambil siangnya 1 hizib baca, malamnya 1 hizib. Jadi setiap hari 1 juz. 24 jam 1 juz. Kalau tidak mampu juga, maka ambil rubuknya. Itu kan ada 4 arba. Ambil, jadikan itu. Jadikan, pilih misalnya 1 jam pertama ini, lalu kerja, lalu ambil lagi, baca lagi, duduk sebentar, atau habis salat, usahakan itu. Jadi dalam 1 bulan juga selesai khatam Al-Quran. Bila pun tidak mampu, maka hikmah yang lainnya adalah di bulan suci Ramadan. Itu tarawih 1 malam, 20 rakaat itu kan. 20 rakaat 1 malam dibaca 1 juz. 1 malam dibaca 1 juz. Untuk 1 rakaat dibaca 1 lembar. Maksud kami 1 halaman, karena dia dalam 1 juz Al-Quran itu ditulis di beberapa Quran, termasuk cetakan Madinah dan Mesir, dan kemudian diikuti oleh beberapa percetakan lainnya. Itu Al-Quran dalam 1 juz ditulis dengan 10 lembar, berarti 20 halaman. Ayat di ujung habis, ayat pojok namanya. Ini siapa yang punya pikiran seperti ini untuk memudahkan Al-Quran? Itu adalah para ulama Turki Utsmani, Sehingga sekarang Quran cetakan Madinah, cetakan Mesir itu mengikuti pola ijtihad ulama Turki dulu. Mereka juga berpikir bagaimana Al-Quran mudah untuk dikuasai oleh umat ini. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, luar biasa. Jadi setiap 1 rakaat 1 pojokan ayat atau sebelah 1 halaman. Ada 10 rakaat tuh, dapat 10 halaman. 20 rakaat maka 20 halaman. Dengan sendirinya 10 lembar 1 juz, selesai. Witirnya baca sebagaimana Nabi baca, atau pilih lainnya, Sabbihisma rabbikal a'la, ataupun dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, lalu dibaca Qul huwallahu ahad. Tambah lagi menurut Imam Asy-Syafi'i Qul a'udzu birabbin nas atau Qul a'udzu birabbil falaq. Luar biasa perhatian umat ini terhadap Al-Quran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah kemudahan yang telah diusahakan dalam sebuah tadabbur sejarah yang panjang, yang disuguhkan kepada kita buah dari hasil ijtihad, hasil sebuah rekayasa ilmiah mereka dalam memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, sehingga benarlah pujian pada umat terdahulu, diberitakan kepada umat terdahulu bahwa umat Muhammad itu anajiluhum fi sudurihim. Injil mereka itu berada di dalam hafalan mereka. Artinya di luar ingatan mereka, bukan tidak dihafal, bukan diabaikan, tapi dihafal dan diingat ayat per ayat, surat per surat, dan demikian pula dalam pembagian selanjutnya. Saya kira ini saja pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa dikembangkan nanti sendiri
ataupun kita juga akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang lebih detail lagi. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب والحاضرة سلطانها الغيب الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله 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 الجمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام
والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم